Pernah nggak kamu diperlakukan nggak adil? Entah diremehkan, dijatuhkan, atau disalahkan atas hal yang bukan salahmu. Reaksi spontan kita biasanya ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa kita juga bisa menang dengan cara yang sama. Tapi setelah semua itu, hati tetap terasa kosong. Kita menang secara ego, tapi kalah secara jiwa. Filsafat Stoik hadir menawarkan jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin terdengar lemah di mata dunia, tapi justru menyimpan kekuatan sejati, yaitu menang tanpa harus membalas. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu bahwa balas dendam seringkali justru menjebak kita dalam lingkaran negatif yang gak ada ujungnya. Dalam video ini, kita akan bahas bagaimana para filsuf Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius menyikapi ketidakadilan. Bagaimana mereka bisa tetap tenang, tegas, dan menang tanpa harus menjelekan, membalas, atau tenggelam dalam kemarahan. Tonton sampai akhir dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena video ini bisa bantu kamu menghadapi dunia tanpa kehilangan dirimu. Poin 1. Membedakan apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Salah satu pilar utama dalam stoikisme adalah prinsip dikotomi kendali. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak. Ketika kita diperlakukan tidak adil, naluri pertama kita adalah ingin mengubah situasi atau orang yang memperlakukan kita semena-mena. Tapi menurut Stoik, itu bukanlah wilayah kekuasaan kita. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Artinya, kita punya kuasa penuh atas bagaimana kita merespons perlakuan tidak adil, bukan terhadap perlakuannya itu sendiri. Kalau kita sibuk ingin membalas, kita justru sedang membiarkan emosi dan tindakan orang lain mengambil alih kendali hidup kita. Menang tanpa membalas berarti menyadari bahwa kekuatan kita terletak pada respons, bukan reaksi. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, bermartabat, dan melangkah dengan kepala tegak, tanpa perlu terjebak dalam drama yang gak penting. Itu bukan tanda kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari kekuatan diri. Poin 2. Membalas hanya memperpanjang rantai keburukan. Dalam filsafat Stoik, membalas perlakuan buruk dianggap sebagai bentuk kekalahan batin. Marcus Aurelius menulis, cara terbaik membalas yang tidak adil adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Ini bukan soal pasrah, tapi soal memutus rantai reaksi negatif yang tak berkesudahan. Saat kita membalas, kita jadi bagian dari siklus itu. Emosi seperti marah, dendam, atau iri justru memberi kekuatan pada pihak yang menyakiti kita. Stoik mengajak kita untuk melampaui itu, untuk tidak menyamakan diri dengan orang yang melakukan ketidakadilan. Dengan tidak membalas, bukan berarti kita lemah. Kita sedang menunjukkan bahwa harga diri dan ketenangan batin kita tidak bisa disentuh oleh perlakuan buruk orang lain. Kita tetap bisa menang tanpa harus masuk ke arena pertempuran yang kotor. Poin 3. Fokus pada kendali diri, bukan kontrol atas dunia. Salah satu ajaran inti stoikisme adalah membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa. Ketidakadilan dari orang lain adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita merespons, itu sepenuhnya dalam kuasa kita. Epictetus berkata, bukan hal-hal di luar yang menyakiti kita, tapi bagaimana kita memandangnya. Saat kita terus-menerus berusaha mengontrol bagaimana orang memperlakukan kita, kita akan hidup dalam frustrasi. Tapi ketika kita mengalihkan fokus pada kendali diri, mengatur pikiran, emosi, dan tindakan kita sendiri, disitulah kita menemukan kekuatan sejati. Dengan memilih untuk tidak membalas, kita sedang menunjukkan penguasaan diri. Kita tidak sedang tunduk, tapi sedang mempraktikkan disiplin batin. Dan bagi para Stoik, itulah kemenangan yang sebenarnya. Poin 4. Diam dan tindakan nyata
lebih kuat dari balasan emosional. Dalam banyak kasus, membalas ketidakadilan hanya memperpanjang siklus luka dan konflik. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius justru menekankan bahwa diam yang tenang dikombinasikan dengan tindakan yang selaras dengan nilai adalah respons terbaik terhadap ketidakadilan. Ketika seseorang memperlakukan kita tidak adil, reaksi yang spontan adalah marah, membalas, atau membuktikan diri. Tapi, jalan Stoik tidak seperti itu. Mereka percaya bahwa karakter sejati terbukti dalam ketenangan, bukan kemarahan. Kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita kepada orang yang sudah memilih untuk tidak melihat. Justru, dengan tetap berjalan pada prinsip, bekerja dengan integritas, dan tidak terpengaruh oleh provokasi, kita sedang membalas dengan cara paling elegan, tidak memberi mereka kuasa atas batin kita. Poin 5. Keadilan sejati dimulai dari kendali atas diri sendiri. Dalam Stoikisme, menang bukan berarti membalas atau membuat lawan menderita. Menang adalah ketika kita tetap menjadi pribadi yang tak berubah arah hanya karena diperlakukan tidak adil. Epictetus berkata, bukan hal-hal di luar kita yang mengganggu kita, tapi cara kita memandangnya. Keadilan sejati bagi para Stoik adalah kesetiaan pada kebajikan, kejujuran, kesabaran, dan keteguhan hati. Ketika kita bisa tetap tenang, tidak membenci, dan tidak larut dalam balas dendam, kita sudah berada di posisi menang karena kita tetap utuh. Dengan mempraktekkan kendali diri, kita menunjukkan bahwa tidak ada satupun ketidakadilan yang bisa menggoyahkan integritas kita. Inilah kemenangan sejati dalam pandangan Stoik, menang atas diri sendiri. Penutup. Ketika dunia memperlakukan kita dengan tidak adil, naluri pertama seringkali adalah membalas. Tapi Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada reaksi, melainkan pada pengendalian diri. Kita tidak perlu membalas untuk menang. Justru dengan tidak membalas, kita menunjukkan bahwa kita lebih kuat dari rasa dendam itu sendiri. Para filosof Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus tidak hidup di dunia yang mudah. Mereka tahu pahitnya ketidakadilan. Tapi mereka juga tahu bahwa martabat manusia justru diuji saat tertindas. Menang tanpa harus membalas adalah bentuk tertinggi dari kebebasan dan kejernihan berpikir. Jadi, jika kamu sedang menghadapi ketidakadilan, ingat, kamu tetap bisa menang dengan memilih tidak terjatuh ke dalam kebencian. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar makin banyak orang belajar jadi kuat tanpa harus jadi keras. Sampai jumpa di video selanjutnya.